Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Jaya Kusuma dengan nomor induk mahasiswa 2020 520038. Prodi Teknik Informatika Universitas Madura. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang bertemakan ketidakadilan hukum. Nah, di Indonesia adalah negara hukum. Hukum sendiri adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur tata tertib kehidupan manusia. Nah, fungsi ditegakkan hukum ini adalah untuk menjamin kedamaian dan ketertiban setiap orang di suatu wilayah. Hukum juga dibuat untuk menegakkan keadilan atas hak dan kewajiban yang kita miliki. Nah, bicara tentang ketidakadilan hukum, sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Nah, untuk menerapkan negara hukum, Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Namun, menurut saya pribadi, dalam tanda kutip, hukum di Indonesia bisa diibaratkan sebagai angin yang bisa ditiup ke kanan dan ke kiri, asalkan ada uang merah-merah minimal 5, dan tergantung hati nurani dan keteguhan hati seseorang. Nah, di sini saya akan mengambil contoh permasalahan ketidakadilan hukum yang lagi viral di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu belakangan ini banyak permasalahan, yaitu RUU Hak Cipta Kerja, pengesahan RUU Hak Cipta Kerja yang dianggap tidak adil bagi rakyat. Dulunya sebelum disahkannya RUU Hak Cipta Kerja dikenal dengan nama UU Ketenagakerjaan. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta Kerja ini yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat banyak menimbulkan kontroversi oleh rakyat, karena adanya beberapa penolakan berkaitan UU Cipta Kerja oleh para pekerja dan buruh, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Nah, sebelum itu saya akan membedah latar belakang mengapa pemerintah mengesahkan RUU Hak Cipta Kerja ini. Nah, saya memperoleh informasi ini melalui banyak media sosial, yaitu seperti IG, WA, dan saya juga sering membaca di Google. Nah, menurut informasi yang saya dapat, menurut pengamat ekonomi Peter Abdullah mengatakan UU Cipta Kerja ini sudah pasti sangat menarik bagi investor, karena semua kepentingan investor sudah diakomodasi dalam isi RUU Hak Cipta ini. Pada awal reformasi yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo adalah ketika pada awal pemerintahnya investasi masih relatif rendah. Meskipun setiap tahunnya sudah mengalami kenaikan, namun pemerintah Joko Widodo tidak puas akan hal itu. Oleh karena itu, pada tanggal 2018, pemerintah Presiden Joko Widodo dan Menteri Perekonomian mengeluarkan 16 paket tentang kebijakan ekonomi. Salah satu inti dari dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi itu adalah untuk mempermudah investor masuk ke dalam negeri. Nah, untuk dalam 16 paket kebijakan ekonomi ini ada beberapa hal yang menghambat investasi, seperti misalnya penyederhanaan perizinan pertahanan untuk kegiatan penanaman modal. Menurut Peter, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada tahun 2018 lalu dinilai kurang efektif. Untuk itu, Bapak Joko Widodo memutuskan untuk memangkas regulasi penghambatan investasi lewat Omnibus Law dengan mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tujuannya itu agar prosedur penghambatan investasi ini bisa dipangkas secepat mungkin. Secara garis besar,
Peter mengatakan bahwa poin-poin dalam UU Hak Cipta Kerja ini sudah sangat baik, hanya saja menimbulkan reaksi kemarahan publik, yaitu pada cara pengesahannya, yang dianggap pengesahannya terlalu terburu-buru dan dikejar jam tayang. Belum lagi tidak ada sosialisasi tentang UU Cipta Kerja ini kepada masyarakat. Jadi masyarakat langsung berpikiran negatif akan pengesahan UU Hak Cipta Kerja ini. Nah, apa saja sih yang membuat UU Hak Cipta Kerja ini menjadi kontroversi di dalam masyarakat? Menurut informasi yang saya dapat, ada beberapa isi dalam UU Hak Cipta ini yang dianggap merugikan kalangan bawah. Yang pertama itu waktu kerja lembur lebih panjang. Nah, substansi UU Cipta Kerja mengubah waktu kerja, yaitu dihilangkannya ketentuan 5 hari kerja dan 2 hari istirahat dalam seminggu. Nah, yang kedua itu waktu libur dikurangi. Nah, perubahan waktu kerja dalam UU Hak Cipta Kerja ini yaitu juga berdampak pada waktu libur, yaitu hanya 1 hari dalam seminggu untuk 6 hari kerja. Untuk yang ketiga itu hilangnya upah minimum. Pada pasal 88 UU Ciptaker menghapus ketentuan rincian upah minimum, yang tidak ada lagi ketentuan upah minimum. Perhitungan upah akan berdasarkan kebijakan pengupahan nasional yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan ketentuan itu, maka upah berpotensi jauh dari kata layak standar. Ketentuan mengenai upah minimum pada pasal 89 UU Ketenagakerjaan pun dihapus oleh UU Ciptaker. Selain itu, perubahan mendasar dalam pengupahan di UU Ciptaker adalah menghitung berdasarkan satuan waktu. Meski satuan waktu tidak dirinci, tetapi ketentuan itu akan berdampak pada upah dihitung per jam. Dengan perhitungan itu, otomatis upah minimum tidak relevan lagi digunakan untuk pemberian upah. Untuk yang keempat ini, perhitungan upah berubah. Dalam UU Cipta Kerja, upah dihitung berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil yang terdapat dalam pasal 88B. Nah, untuk yang kelima itu upah cuti haid dan melahirkan akan dihilangkan. Isunya seperti itu. Memang ketentuan UU Cipta Kerja tidak menghilangkan pasal pada UU nomor 13 tahun 2003 mengenai cuti haid dan cuti melahirkan. Akan tetapi substansi tentang upah per jam menghilangkan esensi dari cuti haid dan melahirkan. Karena perempuan yang mengambil cuti haid dianggap tidak bekerja sehingga tidak mendapatkan upah cuti. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu PHK sepihak dipermudah. Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja atau PHK secara sepihak melalui pasal 154A UU Ciptaker, yaitu PHK dapat dilakukan dengan alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengembalian atau pemisahan perusahaan, efisiensi, tutup karena rugi, menunda utang dan pilot. Kemudian yang ketujuh itu jumlah pesangon dikurangi. Ketentuan dalam UU Ciptaker pasal 156 mengurangi jumlah pesangon jika pekerja di PHK karena menghapus uang penggantian hak. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian
and see you.